وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرمنا بالبلاء وصلك بنا طريق الهداية وأخرجنا من الظلمات إلى نور التوحيد والحرية. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا أيها الناس أوصيكم بنفسي تقوى الله وأطيعوا ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري. صدق الله. Hadirin jamaah sholat isya dan sholat sunnah tarawih yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sampailah kita di malam ke-10 di bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amalan-amalan kita sesuai dengan amalan kita masing-masing. Amin. Selanjutnya kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita masih mampu bertemu lagi di tahun-tahun yang akan datang, Ramadan yang begitu di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, jemaah sekalian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat-sahabat setianya yang mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jemaah sekalian, tema kita untuk malam hari ini dengan sholat adalah tiang agama. Awal merintah sebelum kerja dan sholat pertama-tama akan diperiksa di hari kemudian nanti adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan menjadi baik. Tetapi kalau sholat kita ditolak, maka seluruh amalan-amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicontohkan Nabi di mana azan dikumandangkan, sholat berjamaah di masjid kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, ternyata orang yang mampu menjaga sholat di waktunya tanpa ketinggalan takbiratul ula, takbiratul pertama, maka dijamin oleh baginda Nabi, maka dimudahkan dari segala macam urusan hidupnya. Inilah jaminan bagi Rasulullah SAW. Apabila kita menjaga sholat kita, maka seluruh kehidupan kita di dunia Allah yang jamin. Yang kedua, diringankan siksaan kubur kita. Siapa yang menjaga sholat di waktunya, maka ada dua malaikat Munkar dan Nakir akan memberikan pertanyaan nanti di hari kemudian, Rabbuka man nabiyuka man ikhwan dan seterusnya. Seluruh malaikat akan mundur apabila kita mampu menjaga sholat di waktu kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang ketiga, siapa yang mampu menjaga sholatnya, maka yang ketiga diberikan amalan catatannya dengan tangan kanan. Ingat jemaah sekalian, ketika nanti di hari kemudian ada orang ketika di padang mahsyar nanti diberikan amalan catatannya dengan tangan kirinya, berarti orang ini tidak akan diselamatkan oleh Allah. Ada juga orang yang di belakang punggungnya catatan amalan catatannya. Nah, ada juga yang diberikan amalan catatannya dengan tangan kanannya. Berarti kita inilah orang yang mampu menjaga sholat di waktu kita secara sempurna, secara berjamaah masjid. Yang keempat, kita akan melintasi sholat dan sadakilah. Jemaah sekalian, melintasi siratal mustaqim di dalam sejarah bahwa ada tiga jembatan yang harus kita lalui. Yang pertama, ada yang mendatar itu 1000 tahun perjalanan, ada yang mendaki 1000 tahun mendaki, dan ada juga yang menurun 1000 tahun menurun. Tetapi orang yang mampu menjaga sholat di waktunya secara berjamaah masjid, maka dimudahkan secepat kilat langsung masuk surga. Dan yang kelima, jaminan dari baginda Rasul, siapa yang mampu menjaga sholat di waktunya, maka diberikan amalan catatannya dan langsung masuk surga tanpa diperiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi hadis-hadis baginda Rasulullah SAW kalau kita menjaga sholat di waktu.
Tetapi jemaah sekalian, bagaimana ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, tanpa alasan? Maka nanti di hari kemudian dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun dan semua pembangkang-pembangkang Allah, lalu dibalik kakinya di atas, kepalanya di bawah, lalu menghadap Allah SWT dalam keadaan risal. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia walaupun sesaat, kami baru mau melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi jemaah sekalian, kita sudah di alam barzakh. Oleh karena itu jemaah sekalian, melalui kesempatan malam hari ini, mari kita jaga sholat waktu kita dengan secara sempurna, secara berjamaah di masjid kita ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang wajib miliknya Allah, yang sunnah itu akan menjadi milik kita. Aqimus sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Oleh karena itu jemaah sekalian, ternyata di pelajaran sholat itu ada di tangan kita. Kita anggap ini adalah duhur ke asar kan pendek waktunya. Ada banyak melakukan maksiat, kita bisa mampu bertobat beristighfar di kala asar ke maghrib, itu pendek waktunya. Kita mampu beristighfar, memohon ampun kepada Allah di dalam maghrib ke isya juga pendek waktunya, antara setengah jam. Dan disinilah ada waktu yang begitu panjang antara isya ke subuh. Tetapi banyak orang yang melakukan kejahatan, maksiat dan tabiat tercela di pertengahan ini. Kenapa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangunlah kalian di sepertigaan malam untuk sujud kepada Allah sebagai tambahan. Oleh karena itu jemaah sekalian, sholat lain, semua para nabi itu wajib sholat lainnya, sholat tahajudnya. Ketika Nabi Rasulullah Muhammad SAW, istrinya sendiri menyaksikan sampai bengkak-bengkak itu kakinya sholat tahajud. Istrinya mengatakan, ya Rasulullah, baginda Rasul, Anda ini sudah dijamin oleh Allah SWT, menghuni surganya Allah SWT. Anda ini sudah diampunkan dosanya, tetapi kenapa masih mampu menjaga sholat sholat tahajud sampai bengkak-bengkak betisnya? Rasul mengatakan, seandainya nikmat yang Allah berikan kepada saya tidak mampu saya bayar dengan sholat. Oleh karena itu jemaah sekalian, jaga sholat kita yang wajib miliknya Allah, yang sunnah itu akan menjadi milik kita. Setelah subuh ada namanya sebelum duhur, namanya sholat duha. Mampu kita jaga sholat tahajud dan sholat duha, maka insya Allah yang wajib miliknya Allah, yang sunnah itu akan menjadi milik kita. Bagaimana afdalnya sholat duha? Kata baginda Rasul, dikala kita sibuk. Antara kita anggaplah sholat duha itu jam 8 atau jam 7 lewat. Itu batasnya sholat duha sampai sebelum duhur. Dikala kita sibuk, coba meluangkan waktu tak, minimal 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dan seterusnya. Yang dicontohkan baginda Nabi, minimal sholat duha itu minimal 12 rakaat per hari. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya punya orang tua, sebelum dia kembali kepada Allah SWT, waktu beliau dalam keadaan sakaraat, beliau pernah membesarkan kepada saya, memberikan nasihat terakhir. Jaga sholat duha, karena sholat duha yang dunia yang akan menjadi milik kita. Artinya kalau sholat duha yang kita jaga, insya Allah dunia yang akan mengejar kita. Begitu dia sebelum dia kembali menghadap Allah SWT, ada ayat yang dia titipkan kepada saya, amalkan sholat duha. Setelah sholat duha ada di surah Al-Kahfi, dia tidak membunuh dan tidak dibunuh. Ayatnya kayak gitu, khilalahuma naharau wa kana lahu samarun wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiluhu sampailah. Jadi itu dibikin sikit. Jadi semua kebutuhan
kita, Allah yang tahu. Oleh karena itu jemaah sekalian, alhamdulillah selama ini yang saya amalkan setelah sholat duha. Tetapi jemaah sekalian, di kala kita sholat duha, jemaah sekalian, kita cari waktu-waktu kita sibuk. Coba luangkan waktu untuk melaksanakan sholat duha. InsyaAllah kita mampu mendatangkan istana Allah. Sesibuk bagaimana umat saya, sesibuk bagaimana kita punya kesibukan di dunia, mampu melaksanakan sholat duha. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan sampai sholat kita tidak mampu berdiri, kata baginda Rasul, duduk, tidak mampu duduk, baring, tidak mampu baring, ya panggil Pak Imam, bungkus dan bawa ke kubur, karena tidak ada alasan meninggalkan sholat. Banyak jemaah sekalian yang meninggalkan sholat gara-gara sakit gigi. Ya, dia tanya istrinya, dia bilang, saya tidak usah sholat karena kamu lagi gigi itu nggak bisa sholat. Padahal dia sakit gigi Pak, bisa disolat. Yang kedua, kalau pergi menunaikan acara, apakah pengantin dan sebagainya, banyak orang yang meninggalkan sholat ini Pak. Kenapa? Antara duhur ke asar, besok ada acara, atau maghrib ke isya. Biasanya banyak yang meninggalkan sholat maghrib, meninggalkan juga sholat isya. Pulang dalam keadaan tertidur dan meninggalkan sholat isya. Inilah kata baginda Rasul, siapa yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, siapa yang meninggalkan sholat isya dengan sengaja, maka dicap dialah orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak mampu kita berdiri, duduk, tidak mampu duduk, baring, dan tidak ada alasan meninggalkan sholat lima waktu kita. Insyaallah dengan sholat yang kita pelihara sampai kita menutup mata, sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang menjadi bekal di hari kemudian nanti. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita jaga sholat kita sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai tema kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita bawa pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Kita jaga sholat kita yang wajib ya Allah.